Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat GPDI El Shaddai, kembali saat ini kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang singkat. Kita sudah sampai kitab Ulangan, pasal yang ke-8 sampai ke-10. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan itu. Saya memberi tema firman Tuhan pada hari ini, jangan pernah melupakan Tuhan. Ketika seseorang sedang berada, ketika kita berada di dalam kemakmuran, kelimpahan, berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kita, kita cenderung untuk melupakan Tuhan. Banyak orang tidak lagi mengandalkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka sama sekali tidak mau mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, Matius 6 ayat 21 dengan jelas dikatakan, di mana ada hartamu, di situ hatimu. Jadi kalau seseorang sudah berhasil, seseorang hidup di dalam kemakmuran, dia cenderung akan melupakan Tuhan dan perjanjiannya. Karena yang kita pikirkan selalu harta kekayaan. Jadi di situ di mana hartamu berada, di situ hatimu. Harta kekayaan menjadi sumber pengharapan dan andalan, bukan lagi Tuhan. Kalau kita diberkati dalam keadaan makmur, bukan kita mengandalkan Tuhan, tapi sebaliknya harta kekayaan itu yang menjadi sumber pengharapan kita. Padahal di dalam firman Tuhan, dalam Amsal Sulaiman 11 ayat 4 itu dikatakan demikian. Amsal Sulaiman 11 ayat 4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepas orang dari maut. Kita mengetahui pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepas orang dari maut. Kemakmuran atau kelimpahan membuat orang cenderung untuk melupakan Tuhan. Dan kita melihat mereka yang dipikirkan hanya harta kekayaan, mereka sama sekali tidak mengingat kepada Tuhan. Mereka cenderung untuk melupakan Tuhan. Dan kita melihat serta firman Tuhan sudah menjadi rahasia umum. Kita sudah tahu kalau seseorang itu sudah hidup di dalam kelimpahan, memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah, cenderung mereka akan berbuat sikap menjadi sombong, menjadi tinggi hati, dan juga pikirnya dengan harta kekayaan yang berlimpah, mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Itu mereka dapat melakukan itu dengan mudah. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah engkau tinggi hati. Di dalam ayat yang ke-18, Ulangan 8 ayat yang ke-18, itu dikatakan demikian. Ulangan 8 ayat 14. Janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.
perbudakan. Mereka juga berpikir bahwa harta kekayaan miliknya itu adalah hasil jerih payahnya sendiri karena dia berusaha, karena dia berjuang sejak dari muda sudah berjuang sehingga mereka berhasil memperoleh itu semuanya. Itu adalah jerih payah mereka sendiri. Mereka lupa bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati, tidak mungkin kita memperoleh berkat dari Tuhan. Kalau tidak memberkati, tidak mungkin kita bisa memperoleh berkat. Bukan karena jerih payah kita sendiri. Karena itu Tuhan itu adalah sumber segala berkat. Jadi kita tahu semua berkat itu dari Tuhan. Status kita ini, kalau kita berhasil, status kita ini hanya bendahara. Bukan pemilik, tetapi hanya bendahara. Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu. Sebab itu jangan kita tinggi hati sehingga kita melupakan Tuhan yang sudah memberi berkat kepada kita. Mereka lupa bahwa semua datangnya dari Tuhan karena Tuhan itu memiliki segala sesuatu, memiliki semuanya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat, kita pantas berkata, kekuasaan dan kekuatan tangan-Mu lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Jadi kita harus sadar kalau kita diberkati, kita menjadi orang yang berhasil. Jangan melupakan Tuhan, tetapi kita bersyukur bahwa tangan Tuhanlah yang sudah menjadikan kita berhasil memperoleh kekayaan, memperoleh kelimpahan. Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, memimpin mereka di padang gurun dengan maksud supaya mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu haruslah engkau ingat di dalam ayat yang ke-18, Fatsal 8 ayat 18 dikatakan haruslah engkau ingat. Kita baca, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kita menyadari semua berkat, semua kekayaan yang sudah kita peroleh itu bukan karena kegagahan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semua itu dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati, sia-sia semuanya. Kita ini hanya bendahara yang tidak memiliki uang itu, tidak memiliki keberhasilan. Tetapi semua pemilik adalah Tuhan. Jadi objek yang harus kita ingat adalah Tuhan dan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam Ulangan Fatsal 9 ayat 5. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya
dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi karena Tuhan menepati janjinya, dia sudah berjanji dia membawa bangsa Israel keluar, dan dia akan memberkati bangsa Israel itu, keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita ingat, berarti upaya yang dilakukan untuk menimbulkan kembali dalam pikiran kita, Musa menasehati kepada bangsa Israel agar mereka selalu mengingat semua perkara yang Tuhan sudah kerjakan. Musa mengingatkan supaya bangsa Israel itu ingat kepada semua perkara yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Saat keluar daripada Mesir, saat itu di padang gurun sampai memasuki tanah perjanjiannya. Jangan pernah melupakan Tuhan dan ingat selalu kebaikannya, sebab tanpa campur tangan Tuhan kita ini bukan apa-apa. Jangan melupakan Tuhan, jangan melupakan perjanjian Tuhan. Kita ingat selalu kalau kita berhasil, kita diberkati, kita sehat, kita bersyukur, itu semuanya karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan kepada kita. Jangan sekali-kali kita melupakan Tuhan yang sudah memberi segala berkat buat kita. Mari kita mau berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu. Firman-Mu yang indah mengingatkan kepada kami supaya kami senantiasa mengingat akan perjanjian-Mu, mengingat akan kasih karunia-Mu. Engkau yang sudah memberikan berkat, kekuatan, kesehatan, kekayaan, kecukupan kepada kami. Ajar kami senantiasa ingat kepadamu dan perjanjian-Mu. Biarlah kami tahu bersyukur kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu GPDI El Shaddai. Memberkati juga Ibu Gembala kami, semua pelayan-pelayan-Mu yang mencintai pekerjaan-Mu. Padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu jemaat GPDI El Shaddai melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi jemaat GPDI El Shaddai yang mengenal Engkau dan keadilan-Mu. Bagi jemaat GPDI El Shaddai yang tulus hati, Tuhan, Engkau terus memberikan ketulusan, kekuatan kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.